Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadz harap ya kalian sehat selalu. Oke, untuk kelompok 2 ya, yang hari ini jadwalnya daring ya atau belajar di rumah. Ya, walaupun belajar di rumah ya kalian harus tetap belajar. Ya, kalian hari ini akan belajar di tema 2 subtema 2 ya. Kita masuk di subtema yang baru, subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Ya, hari ini adalah jadwalnya pembelajaran yang pertama. Oke, sebelum kita belajar ya, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi ya, nanti anak-anak bisa menyerap ilmunya dengan mudah. Oke, anak-anak buka buku tematiknya ya. Halaman 52. Oke, di situ ada bacaan ya. Kalian simak. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa lebih segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor ya menjadikan udara kotor. Nah, udara kotor itu menyebabkan gangguan pernafasan ya. Bisa kita rasakan ya ketika kita di jalan raya ya, banyak polusi udara dari kendaraan bermotor ya. Ketika kita hirup bisa batuk-batuk ya, dan bisa menyebabkan penyakit ya. Penyakit pada sistem pernapasan. Tapi ketika kita duduk di pohon rindang ya, di pohon yang sejuk ya, kita akan menghirup udara yang segar karena pohon yang rindang itu mengeluarkan oksigen ya. Oksigen itu dibutuhkan oleh manusia ya untuk menghirup udara. Ya, dan pohon itu menghirup karbon dioksida, menyerap karbon dioksida ya. Polusi-polusi udara itu dihirup oleh pohon yang rindang ya. Maka dari itu di tepi-tepi jalan ya, di pinggir-pinggir jalan itu ditanami pohon yang rindang, pohon yang besar ya, agar pohon itu menyerap polusi udara yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor ya, asap kendaraan. Oke, lanjut lagi. Apa penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Nah, nanti ada beberapa faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama ada faktor fisik. Ya, adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau bisa kita sebut bayi prematur ya. Organ pernafasannya itu mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu yang berguna untuk membantu pernafasan ya. Ini faktor fisik ya, terjadi contohnya pada bayi prematur ya. Bayi yang sebelum waktunya lahir sudah lahir ya, itu namanya bayi prematur. Itu bentuknya itu kecil ya bayinya ya, dan mungkin organ pernafasannya belum sempurna, maka diperlukan alat bantu pernafasan ya untuk bernafas. Nah, ini contoh gambarnya ya. Oke, lanjut ke faktor yang kedua, ada faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Misalnya penyakit influenza atau bisa kita sebut penyakit flu ya. Kemudian ada asma, bronkitis, emfisema, tuberkulosis atau TBC, flu burung,
pneumonia, dan kanker paru-paru ya. Ini adalah berbagai macam penyakit yang menyebabkan pada gangguan sistem pernafasan. Oke, kita bahas satu persatu. Ini contoh gambarnya ya. Yang pertama ada influenza atau flu ya. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Ya, penyebabnya adalah virus ya. Flu itu mudah ditularkan melalui udara ya, maka ketika kita sedang flu ya, maka kita dianjurkan untuk memakai masker ya, agar kita tidak menularkan kepada orang lain ya. Itu influenza ya. Untuk gejalanya ya, misalnya seperti batuk ya, ciri-cirinya itu seperti batuk, pilek ya, kemudian rasa nyeri pada sendi ya, badan kita terasa pegal-pegal ya. Kemudian kadang juga mual ya, muntah-muntah, itu juga ciri-ciri dari penyakit influenza. Kemudian yang kedua ada penyakit asma ya. Asma ini adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh penyempitan pada saluran pernafasan ya. Jadi saluran pernafasannya menyempit, jadi nafasnya menjadi sesak ya. Ini namanya penyakit asma. Oke, lanjut lagi ke penyakit yang bernama bronkitis ya. Bronkitis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan pada peradangan bronkus ya. Mengakibatkan peradangan pada bronkus atau peradangan pada cabang tenggorokan ya. Ini namanya bronkitis. Kemudian ada emfisema. Emfisema ini adalah gangguan pernafasan karena kerusakan pada alveolusnya ya. Alveolusnya rusak sehingga terjadi yang namanya penyakit emfisema. Oke, lanjut lagi ke penyakit kanker paru-paru ya. Ini penyakit berbahaya ya. Ini pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru ya. Kankernya itu menyebar di paru-paru sehingga bisa merusak paru-paru ya. Kemudian ada lagi yang namanya tuberkulosis atau TBC. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Diingat-ingatin nama bakterinya ya. Nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Ini bakteri yang menyebabkan penyakit TBC. Ini bakteri ini menyerang organ paru-paru ya. Tuberkulosis atau TBC itu mudah dikeluarkan melalui udara ya. Penularannya hampir sama dengan flu ya, influenza melalui udara. Ini TBC ya. Oke, lanjut ke penyakit berikutnya, ada yang namanya flu burung. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus H5N1. Ini nama virusnya ya. Awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas saja atau burung saja ya. Tetapi virus ini mengalami perubahan genetik atau berevolusi ya, sehingga dapat menyerang manusia. Nah, penyakit ini berbahaya karena dapat mengakibatkan kematian ya. Ini flu burung. Kemudian yang terakhir ada pneumonia. Nah, penyakit ini adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Ini nama bakterinya ya, ingat-ingat. Nama bakteri yang menyebabkan penyakit pneumonia adalah bakteri Diplococcus pneumoniae. Oke, itu adalah faktor penyakit ya yang menyebabkan pada gangguan pernafasan. Selain faktor fisik dan faktor penyakit juga ada faktor lingkungan. Nah, kita bernafas itu untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik dan asap rokok itu mencemari udara ya. Udara tercemar itu menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak napas ya. Nah, itu faktor lingkungan ya.
Disebabkan karena asap kendaraan ya, lingkungan menjadi kotor. Kemudian asap pabrik, kemudian ada lagi asap rokok ya, itu adalah asap-asap yang dapat mencemari udara. Nah, ini contoh gambarnya ya. Oke, jadi ada 3 faktor ya yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Ada faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan ya. Coba ini ada tugas untuk kalian ya. Tugas muatan IPA. Nanti ada 8 soal, coba nanti kalian kerjakan ya. Ustadz harap kalian mengerjakannya ketika bukunya ditutup semua ya. Buku tematik dan buku penanya ditutup, kemudian kalian kerjakan ya, tidak boleh buka buku. Ini nomor 1 ya. Kemudian ini soal nomor 2. Dan ini soal nomor 3 tentang gangguan pernafasan karena kerusakan pada alveolus. Namanya penyakit apa ya? Nomor 4, ini yang bukan faktor yang dapat mengganggu sistem pernafasan pada manusia. Yang bukan ya, kira-kira yang mana? Nomor 5, ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Itu penyakit yang menyerang organ paru-paru ya. Ini namanya penyakit apa? Nomor 6, ini tentang penyakit influenza. Ini mudah menular melalui apa ya? Nomor 7, ini ada berbagai macam penyakit yang menyerang sistem apa ya? Ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru ya. Kemudian nomor 8 terakhir, hari ini Beni merasa tidak enak badan karena terkena flu. Nah, pertanyaannya, apa penyebab penyakit flu ya? Apa penyebabnya ya? Kemudian apa saja gejala atau ciri-ciri penderita penyakit flu ya? Kalian sebutkan minimal 3 ya. Oke, itu adalah untuk tugas di muatan IPA. Oke, kita lanjut lagi ke halaman 53, buku tematik ya. Salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan ya, tadi faktor lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Ini bacanya ya. Berjudul Kul Desak lantaran jerbu. Jerbu ini debu ya. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselumuti kabut. Jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Dan tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman. Ini kata Asep ya. Pada Dandan Muhanda kepada Tempo ya. Lanjut lagi. Khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya ke luar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanak saudaranya di kota Bukit Tinggi ya. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu.
Kemudian langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau bisa kita sebut NASA, angin itu membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata itu berupa debu, ya. Berarti kelihatan ya, partikel kasat mata berarti yang kelihatan. Contohnya seperti debu, ya. Kemudian partikel tak kasat mata, partikel yang tak terlihat itu berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million ppm, itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Lanjut paragraf berikutnya. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Nah, ini berarti petaka bagi penduduk, ya. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan itu tinggi, ya. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau bisa kita sebut ISPA, ya. Kemudian 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, ya. Terakhir 1.200 penderita asma serta 500 pengidap pneumonia. Ya, itu berbagai macam penyakit, ya, yang ditimbulkan oleh asap, ya, yang ada di Riau. Itu ketika tahun 2015, ya, bulan September. Oke, sekarang dari bacaan tentang Kuldesak Lantaran Jerebu di atas, ya, tadi coba anak buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan juga jawabannya dari pertanyaan yang kalian buat. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Ini tabelnya, ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugasnya, kalian perhatikan dulu pendalaman materi berikut ini. Kalian buka buku penanya halaman 102 sampai 103. Tentang mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Ya, sebuah teks mengandung beragam informasi. Nah, informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi yang terdapat dalam buku, yaitu dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam berbagai jenis informasi yang akan ditanyakan. Nah, contoh kata tanyanya, ya, berikut ada beberapa contoh kata tanya. Yang pertama ada kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda, ya. Contohnya seperti apa yang menyebabkan penyakit pencemaran yang ada di Riau, ya. Itu contohnya. Kemudian ada kata tanya di mana. Nah, di mana ini menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat, ya. Di mana menanyakan untuk tempat, ya. Misalnya di mana tempat terjadinya pencemaran udara pada berita tadi, ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian setelah di mana kemudian ada kapan. Kapan ini menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat atau waktu ini, ya. Ini salah. Kata ini maksudnya penjelasan tentang waktu, ya. Penyebutan atau penjelasan tentang waktu, ya. Kapan, ya. Misalnya kapan berita di bacaan tadi diterbitkan, ya. Boleh.
Itu tentang kata tanya kapan. Kemudian kata tanya berikutnya ada siapa. Siapa ini berarti menunjukkan penyebutan kepada nama seseorang, bisa kemudian jabatan atau pekerjaan ya. Itu tentang kata tanya siapa ya. Kemudian berikutnya ada kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dari suatu peristiwa atau suatu cerita ya. Mengapa bisa terjadi seperti itu ya. Contoh mengapa. Kemudian ada kata tanya bagaimana. Ini bagaimana itu menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter pada suatu tokoh ya. Itu contoh kata tanya bagaimana ya. Misalnya bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara di Riau ya, itu contohnya ya. Kemudian yang terakhir ada kata tanya berapa. Kalau kata tanya berapa itu menunjukkan jumlah atau banyak benda ya. Oke, itu ya tentang berbagai macam kata tanya ya. Untuk mencari informasi secara detail pada suatu bacaan. Nah, ini tugas untuk kalian. Halaman 54 ya. Yang pertama kata tanya apa ya, kemudian kalian buat satu pertanyaan, kemudian satu jawaban ya. Itu sudah ada contohnya ya. Kemudian kata tanya siapa, kalian buat satu pertanyaan dan kemudian dijawab ya. Kemudian yang berikutnya halaman 55. Kata tanya di mana? Kalian buat satu pertanyaan ya, di mana? Kemudian kalian jawab pertanyaan itu. Selanjutnya ada bagaimana dan mengapa. Kalian buat juga masing-masing satu pertanyaan dan dijawab ya. Oke, itu untuk tugas muatan bahasa Indonesia ya. Tentang mencari tahu berbagai informasi ya. Dengan kata tanya apa, siapa ya, kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, alhamdulillahirobbilalamin ya, pembelajaran hari ini sudah selesai ya di pembelajaran 1. Ya, jangan lupa anak-anak kerjakan tugasnya ya. Hari Selasa ya, besok dibawa untuk kelompok 2 ya. Oke, Ustadz akhiri ya video pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.